Nelayan dan kegiatan penangkapan ikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia. Begitu juga halnya dengan perikanan lemuru Sardinella longiceps di Selat Bali. Basis perikanan lemuru salah satunya berada di wilayah Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yang letaknya berada pada koordinat 8 derajat 9 menit 30 detik sampai 8 derajat 28 menit 2 detik lintang selatan dan 114 derajat 25 menit 53 detik sampai 114 derajat 56 menit 38 detik bujur timur. Mempunyai luas wilayah 84.180 hektar dengan garis pantai sebagai wilayah pesisir sepanjang 80,45 km serta luas wilayah laut mencapai 604,24 km persegi. Pengelolaan perikanan lemuru di Selat Bali adalah tergolong manajemen spesies tunggal yang dituangkan dalam surat keputusan bersama Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Timur nomor 238 dan 674 tahun 1992 dengan pembagian zona penangkapan 1 dan 2 untuk masing-masing nelayan di kedua wilayah. Dan dikuatkan lagi dengan keputusan bersama Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perikanan Provinsi Bali nomor 10 dan 2 tahun 1994 dengan jumlah armada sebanyak 273 unit serta pembagian kuota untuk wilayah Jawa Timur sebesar 190 unit dan 83 unit untuk nelayan Bali dan berlaku hingga saat ini. Perikanan lemuru di Selat Bali sudah ada sejak zaman dahulu dan secara pasti tidak dapat diidentifikasi dengan jelas kapan dimulainya. Namun secara pasti, perikanan lemuru menjadi perhatian di tingkat regional maupun nasional sejak diperkenalkannya penangkapan lemuru dengan alat tangkap pukat cincin atau pursin pada tahun 1972. Pursin adalah suatu alat penangkap ikan yang digolongkan dalam kelompok jaring lingkar atau surrounding net yang dilengkapi tali kerut dan cincin untuk menguncupkan jaring bagian bawah pada saat dioperasikan. Perkembangan pursin di Selat Bali itu kita mulai dari tahun 70-an. Nelayan lokal kita di Kabupaten Jembrana itu pertamanya itu perkembangannya mengoperasikan alat tangkap, diantaranya itu menggunakan sero, menggunakan gillnet, jaring kelitik yang seperti itu. Kemudian pada pertengahan tahun 70-an, yaitu sekitar tahun 74-75 itu sudah masuk alat tangkap selerek atau pursin yang kita kenal itu yang disponsori oleh pabrik pengalengan ikan, kemudian ada pabrik-pabrik penumpungan ikan. Gitu. Perahu selerek atau pursin di Selat Bali khususnya di Kabupaten Jembrana itu menurut SKB itu surat keputusan bersama antara Gubernur Jawa Timur dengan Gubernur Bali, kami di Kabupaten Jembrana itu diberikan kuota untuk mengoperasikan sekitar 83 unit pursin. Namun pada kenyataannya saat ini kurang lebihnya beroperasi sekitar 70 unit nelayan pursin di Kabupaten Jembrana yang mempunyai izin resmi dari kita itu ada sekitar 56 unit. Untuk peraturan daerah yang khusus mengenai pengaturan pursin di Selat Bali yang di Kabupaten Jembrana itu memang belum ada peraturan daerah ke arah sana. Namun kami di Kabupaten Jembrana untuk mengatur penangkapan ikan di Selat Bali ini khususnya mengenai pursin, kami tetap mengacu kepada keputusan bersama antara Gubernur Jawa Timur dengan Gubernur Bali, yaitu SKB tahun 1992, itu menyatakan bahwasanya kami di Kabupaten Jembrana
untuk di Bali, kemudian ada Kabupaten Tabanan, kemudian ada juga Kabupaten Badung. Itu kami di Kabupaten Jemberana itu mengoperasikan sekitar 83 unit alat tangkap porcine atau yang disebut istilah lokal kami di sini adalah dikenal dengan selerek. Nelayan kami yang pada umumnya menggunakan alat tangkap selerek atau porcine ini belakangan ini karena sumber daya ikan yang ada di Selat Bali ini trennya sudah mulai menurun, itu yang dulunya pada saat-saat awal tahun 70-an, tahun 80-an itu masing-masing unit itu bisa menghasilkan sekitar 20 ton per trip itu. Nah sekarang ini terakhir-terakhir ini rata-rata sudah hanya mencapai sekitar 6 ton saja per tripnya. Jadi di sini sepertinya Selat Bali daya dukungnya sudah mulai menurun itu. Sehingga nelayan-nelayan kami di sini sudah mulai kita arahkan untuk menangkap ikan itu keluar dari Selat Bali ini. Nah, nelayan kita di Kabupaten Jemberana ini sudah mulai sekarang itu menangkap ikan lemuru itu ke arah selatan. Ke arah selatan di mulut Selat Bali ini. Nah, kalau tidak seperti itu kayaknya mereka sudah tidak dapat apa-apa lagi gitu. Aturan secara formal, kita di sini ada peraturan Bupati nomor 21 tahun 2006 tentang pelarangan nelayan andon untuk beroperasi di Selat Bali. Itu. Jadi peraturan Bupati ini mengandung unsur di sini adalah unsur pelestarian terhadap potensi itu, kemudian mengandung juga menghindari potensi konflik di antara nelayan. Satu unit armada Pursin terdiri dari 2 buah perahu. Satu perahu yang berfungsi sebagai pemburu dan pembawa jaring dengan ABK sebanyak 20 hingga 25 orang bertonase sekitar 16 GT. Sedangkan perahu lainnya dengan tonase lebih kecil berfungsi sebagai penarik tali kerut atau tali kolor yang disebut selerek dengan ABK sebanyak 10 hingga 15 orang. Pukat cincin atau pursin yang dipergunakan nelayan di Selat Bali adalah pukat cincin dengan tipe selendang. Berbeda dengan yang digunakan oleh nelayan Pantura, yaitu tipe gunungan. Komponen utama jaring pukat tarik atau pursin terdiri dari jaring bagian badan, jaring bagian sayap, jaring bagian pembentuk kantong atau band, tali ris atas, tali ris bawah, tali tegak, tali cincin, tali kerut atau tali kolor. Tali kerut atau tali kolor panjangnya mencapai 360 meter, sedangkan tali ris atas dan bawah panjangnya sama dengan panjang jaring. Bahan jaring pursin terbuat dari bahan serat sintetis dengan sebutan polietilen atau PE atau plastik dan nilon PA monofilamen. Pelampung pursin terdiri dari bahan yang kuat menahan tekanan, tahan cuaca, ringan, tidak mudah retak dan mudah dibentuk membulat sehingga mudah menepis gesekan. Bahan pelampung pursin seperti polivinil klorid atau PVC selain memiliki berat di udara, ketika di dalam air gaya apungnya melebihi beratnya sehingga berdaya apung yang mampu mengangkat jaring pursin. Bahan pemberat pursin selain tidak korosi juga harus tenggelam di dalam air laut.
Pemberat yang dipasang pada tali pemberat pursin terbuat dari timah atau PB. Ring atau cincin pursin biasanya terbuat dari bahan kuningan atau stainless agar tidak mudah berkarat. Itu minimal ya 15 hari sampai 17 hari dalam satu musim itu ya. 1 bulan artinya 1 pertengahan itu nyampe 15 hari sampai 17 hari itu. Itu nggak menentu. Jadi kalau musim ramai itu, kalau ikannya ramai itu ya nyampe 25 ton, 30 ton ya. Kalau rezeki kita lagi emas, lagi enak itu ya bisa-bisa lebih meningkat dari itu. Yang paling pastinya di Laut Bali ini ikan lemuru itu. Juga ada seperti ikan tongkol, layang itu juga ada, tapi itu musim-musiman itu. Itu enggak begitu banyak. Yang pastinya itu lemuru ini yang paling banyaknya itu. Kalau musim puncaknya ramai-ramai ikan itu bulan Maret itu. Kalau paceleknya itu kemungkinan ya 17 Agustus itu, Agustus ya. Itu gelombangnya, anginnya itu kan besar gitu. Iya itu seperti solar juga es itu ya. Kalau kita kerja sampai jauh itu sama biaya-biayanya seperti olinya, solarnya yang paling banyak itu kan solar itu. Solar sama oli juga es itu. Esnya juga tergantung kalau kita banyak bawa itu lebih banyak juga. Ya kemungkinan dah nyampe 5 jutaan itu dah. Ya. Satu kali jalan itu. Puka cincin atau pursin merupakan alat tangkap ikan yang tergolong berukuran besar. Panjang total jaring terpasang sekitar 235,79 meter, sehingga membutuhkan ABK dan nelayan berjumlah banyak. Persiapan pursin dengan kelengkapannya, desain, konstruksi dan alat bantu penangkapan ikan, kemampuan mendeteksi gerombolan ikan secara tepat, dan keterampilan untuk mengoperasikannya merupakan faktor penting untuk terhindar dari resiko kegagalan dalam setiap operasi penangkapan ikan dengan menggunakan pursin. Mengingat pengoperasian pursin harus aktif mencari, mengejar, dan mengurung ikan pelapis yang bergerombol dan bergerak cepat dalam jumlah besar atau melalui alat pengumpul ikan, rumpon, atau lampu. Setelah kapal sampai di fishing ground dan terlihat gerombolan ikan atau schooling fishes, maka diawali dengan penurunan jaring yang dilakukan oleh perahu pertama dengan gerakan melingkarkan jaring sesuai panjang puka cincin dari sudut kemudi. Penghadangan gerombolan ikan atau schooling fishes ini sangat ditentukan oleh kecepatan melingkarkan jaring yang dilakukan oleh kapal pertama atau kapal pemburu. Penarikan dan pengangkatan jaring dilakukan mulai ujung tali selambar pertama diberikan kepada perahu kedua, dan selanjutnya perahu kedua melakukan penarikan tali kerut untuk mengerutkan bagian bawah jaring sehingga jaring berbentuk seperti mangkuk.
Pengangkatan jaring dilakukan secara manual oleh ABK yang berada di perahu pertama. Sedangkan ikan hasil tangkapan akan dimasukkan ke dalam palka perahu kedua terlebih dahulu. Setelah palka di kedua perahu penuh berisi ikan-ikan hasil tangkapan, dengan segera kembali menuju ke pangkalan di mana satu perahu menuju ke pelabuhan perikanan untuk selanjutnya dilakukan penjualan hasil tangkapan secara lelang. Sedangkan perahu lainnya akan menuju pelabuhan pendaratan pabrik pengolahan ikan. Hari demi hari, berpuluh-puluh nelayan Pursin bahkan ratusan bekerja tanpa mengenal lelah mengarungi Selat Bali demi memburu gerombolan lemuru yang tak pernah habis-habisnya.